Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Di malam hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini, tetapi juga ada anggota-anggota jemaat yang boleh mengikuti persekutuan ibadah lewat streaming Facebook di rumah masing-masing. Di sepanjang minggu ini sebagai warga Gemim, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang orang baca dalam Injil Yohanes 15 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi, yang tentu ini adalah ciri khas bagi orang sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kita hidup sebagai warga Indonesia. Tahukah kita bahwa negara kita Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, kemudian India, kemudian Amerika Serikat, dan negara Republik Indonesia yang berjumlahkan penduduk sekitar 270 juta penduduk. Dan ketika orang berbicara tentang beberapa negara yang saya sebutkan tadi memiliki ciri khas tertentu. Bahkan juga ada negara-negara lain di dunia ini yang ada julukan-julukan unik atau ciri khas tertentu. Contoh kalau kita sebutkan salah satu negara tadi, yaitu Amerika Serikat, mungkin orang ingat dengan julukan dari negara Amerika Serikat, kan? Yaitu julukan Cina. Apa kira-kira DP? Nah, tirai bambu. Kalau kita sebutkan negara Jepang, DP julukan negeri Sakura, atau juga dengan sebutan lain negeri matahari terbit. Nah, kalau kita sebutkan Korea, seringkali orang menyebutkan dengan julukan negeri ginseng. Kalau di zaman sekarang, Korea bukan cuma top dengan sebutan negeri ginseng, tetapi juga dengan DP drakor, toh? Apalagi kalau anak-anak muda sebutkan lagi negeri ginseng yang dorang kasih julukan kalau negara Korea, tetapi boleh sebut drakor atau boyband yang fasung-fasung, dan Ruben atau Michael bilang K-pop dan sebagainya. Jangankan negara-negara selain Indonesia, beberapa tempat yang ketika saya sebutkan yang ada di Sulawesi Utara, ketika saya sebutkan pasti orang langsung ingat satu kata yang menjadi julukan dari kota tersebut atau tempat tersebut. Contoh, kalau saya sebutkan tempat atau kota Bitung, pasti orang akan langsung teringat dengan Cakalang. Bukan tuh deh, toh? Cakalang. Cakalang. Kalau kita menyebutkan kota Tomohon, orang langsung mengarahkan pikirannya dengan bunga. Kalau kita menyebutkan kota Manado, orang langsung mengarahkan dengan julukan pertama kota doa, yang terakhir orang dengar toh. Kemudian dulu ada istilah kota bersehati, ada yang bilang kota Midal, nah atau Tinutuan, toh itu tuh Manado julukan. Jangankan kota-kota, orang pun saudara-saudara memiliki ciri khas. Bahkan ada beberapa orang yang DP ciri khas mencolok sekali. Atau ketika orang lihat, oh tuh sana dia kok, kalau kita mau lihat pada dia langsung dapat ingat DP ini. Sama dengan kita kalau mau lihat Penatua Michael, nah langsung dapat lihat rupa badan-badan Kapolda. Ya, nah, ada orang berani mau dola kalau badan-badan rupa Penatua Michael, toh. Kalau
Jali apa Pendeta Evan paling dapat ingat apa? Pendeta Evan ciri khas fisik. Panglima. Hah? Oh, Candice kata. Itu anggota jemaat yang bilang tuh, memang ada beberapa orang yang memiliki ciri khas tertentu. Ada orang deh DP gaya bajalang tuh, DP apa? Gaya bercerita, DP tatawa, bahkan juga hal-hal lain yang menjadi ciri khas. Saya mengatakan ini di awal khotbah karena kalau berbicara soal kasih, ini adalah ciri khas bagi orang Kristen. Karena itu ketika orang membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi, mengajarkan orang soal satu hal yang begitu penting, satu hal yang sangat mendasar bagi kehidupan orang-orang Kristen, yaitu soal kasih. Saudara-saudara, mari bersama-sama orang belajar soal kasih menurut perikop yang orang baca di malam hari ini. Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya bisa melihat tentang satu hal yang sangat luar biasa, tentang filosofi kasih yang dijelaskan oleh Yesus. Karena kalau berbicara kasih, di internet orang boleh buka, ada ribuan, mungkin juga jutaan kalimat-kalimat bijak soal kasih, kalimat-kalimat yang enak dibaca, yang enak didengar, berbicara soal kasih. Bahkan orang semua juga bisa membuat satu kalimat-kalimat yang unik soal kasih. Ada begitu banyak filosofi soal kasih. Tetapi ketika orang memperhatikan firman Tuhan ini, saya dapat melihat ada satu filosofi yang luar biasa tentang kasih, yang jika boleh saya sebutkan filosofi alur kasih. Mengapa saya menyebutkan dengan istilah filosofi alur kasih? Karena dalam perikop ini orang bisa melihat tentang kasih yang diberikan oleh Bapa. Kemudian dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan kasih yang ada pada Bapa diberikan kepada anak atau Yesus Kristus. Kemudian ketika kasih itu nyata kepada anak yaitu Yesus Kristus, itu diberikan kepada orang manusia. Kemudian ketika telah diberikan kepada manusia, diinginkan oleh Tuhan supaya kasih itu disebarkan bagi sesama manusia. Jadi itulah yang saya maksudkan soal alur kasih. Dari Allah Bapa diberikan kepada Allah Anak, kemudian diberikan kepada manusia, kemudian diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia, diterapkan kepada sesama manusia. Karena itu ketika orang membaca bagian firman Tuhan ini, saya sangat menyukai Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perintah. Karena kalau berbicara kasih, ini bukan nasihat, ini bukan himbauan bagi orang Kristen. Tetapi belajar dari firman Tuhan ini, ternyata kasih itu adalah perintah, saudara-saudara. Apa beda nasihat atau himbauan dengan perintah? Contoh sederhana yang boleh saya katakan kalau berbicara nasihat atau himbauan, contoh seperti ini tuh. Aduh, Pendeta Evan dok so kurus, semestinya banyak makan. Nah, toh, itu kan boleh dimasukkan atau dikategorikan nasihat toh. Berarti boleh kita mau baking, boleh juga nyanda apa-apa toh. Kita mau baking sesuka kita, kalaupun nyanda sesuka kita, itu dikategorikan nasihat. Atau sebaliknya, so terlalu banyak makan, rupa tu pipis, so ada pada rupa biapong kawangkoan, jabarem sadiki ba makan. Nah, tetapi kalau perintah dapat saya contohkan seperti ini. Seperti dalam bagian firman Tuhan, karena kasih itu perintah, berarti ada reward and punishment. Artinya ada penghargaan dan juga ada hukuman. Itu artinya reward and punishment. Nah, inilah yang dijelaskan dalam bagian firman Tuhan ini ketika berbicara soal kasih. Di dalam bagian firman Tuhan ini ada reward atau penghargaan yang akan Tuhan berikan ketika orang melaksanakan perintah Tuhan.
Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini adalah reward yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau hidup menerapkan kasih. Jadi kita akan tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Dan kalau orang hendak mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, orang boleh membaca bagian perikop sebelumnya. Yang pegang Alkitab, mari juga orang perhatikan. Di perikop sebelumnya pasal 15 ayat 6 berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tadi pertama, kalau orang melakukan kasih, orang akan tinggal di dalam kasih Yesus. Tetapi kalau tidak melakukan kasih, orang dikatakan seperti ranting yang tidak tinggal dalam pokok anggur, kemudian menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi itu yang saya maksudkan, ada DP reward dan juga punishment. Kemudian mari orang perhatikan ayatnya yang ke-14. Dampak yang akan orang rasakan ketika orang menerapkan kasih disebutkan dalam firman Tuhan ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ini adalah reward yang Tuhan berikan. Ketika orang menerapkan kasih, Tuhan Yesus mengatakan orang akan dianggap seperti sahabat. Bahkan juga di ayatnya yang ke-15, aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi saudara-saudara, mari orang bayangkan, kalau orang hidup menerapkan kasih, orang bukan lagi dianggap hamba, tetapi orang akan dianggap seperti sahabat. Kalimat ini mau memberikan gambaran bahwa kalau berbicara hamba dan Tuhan berarti berbicara yang lebih berkuasa, dan DP hamba atau budak atau pembantu dan kalimat-kalimat lainnya itu berarti kan ada hubungan atau ada jarak yang sangat signifikan. Tetapi kalau berbicara sahabat berarti ada hubungan akrab, ada hubungan karib, dan orang akan dianggap seperti sahabat ketika orang melakukan kasih. Karena dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, arti sahabat yaitu seorang yang rela berkorban, memberikan nyawa karena dia anggap orang sahabat. Jadi ini juga filosofi sahabat yang berusaha dijelaskan oleh Yesus Kristus. Itu orang baca di dalam bagian firman Tuhan di perikop perintah supaya saling mengasihi. Dan juga saudara-saudara, hal penting berikutnya yang boleh orang belajar dari firman Tuhan ini yaitu perintah untuk mengasihi digambarkan atau diibaratkan seperti menghasilkan buah. Itu di ayatnya yang ke-16. Jadi perintah untuk mengasihi diibaratkan seperti menghasilkan buah. Saya rasa kalimat ini sangat mudah orang pahami. Karena kalau berbicara menghasilkan buah berarti harus ada hal yang nyata yang boleh orang lihat. Seperti pohon toh, kalau dia berbuah, nah berarti bagus kan? Contoh orang kali sangat senang ketika orang lihat orang pohon-pohon cingke berbuah. Nah berarti ketika pohon cingke itu berbuah berarti DP hasil nampak. Itu ibarat atau gambaran sederhana kalau berbicara orang yang mengasihi. Berarti orang yang menghasilkan buah harus diwujudkan lewat tindakan yang nyata supaya ada hasil yang nyata juga yang boleh disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Saya ketika mengatakan ini teringat dengan satu kalimat yang juga dapat memberikan motivasi bagi orang semua. Kalimat yang pernah saya baca yang berkata begini, lebih baik satu kasih yang diwujudkan lewat perbuatan yang nyata daripada 1000 kasih yang hanya terhenti
dalam pikiran. Jadi sekali lagi, lebih baik satu kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata daripada 1000 kasih yang terhenti dalam pikiran. Itu juga dapat memberikan motivasi dalam kehidupan orang semua. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Orang diinginkan Tuhan bukan cuma mau mengasihi lewat orang mulut, perkataan, bahkan juga pikiran. Tetapi Tuhan menginginkan orang supaya mengasihi lewat tindakan-tindakan yang orang lakukan. Itulah arti menghasilkan buah di dalam bagian firman Tuhan ini. Karena itu, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, orang bisa belajar beberapa hal yang dapat memberikan motivasi bagi orang, terlebih khusus di sepanjang minggu ini. Yang pertama, firman Tuhan ini hendak mengajarkan orang bahwa kasih adalah ciri khas bagi orang Kristen. Kalau berbicara ciri khas seperti yang saya gambarkan tadi di awal khotbah, dan berbicara kasih itu juga adalah hukum yang paling terutama. Tolong selalu ingat dengan ayat itu, kan? Hukum yang paling utama yaitu kasihilah Tuhan, dan yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di zaman sekarang kalau berbicara soal kasih, seringkali dihubungkan juga dengan kata cinta, kan? Dan ada 2 hal yang populer sekali kalau orang berbicara soal kasih di zaman sekarang lewat gerakan tangan. Apa maksud saya mengatakan demikian? Kalau sekarang ketika berbicara tentang kasih, seringkali orang menghubungkan dengan 2 gerakan tangan. Saya dapat memberikan contoh. Yang pertama seperti ini, kan? Nah, kalau orang pakai gerakan ini, pasti orang akan langsung tahu, oh itu DP arti love, kan? Atau kasih. Dan juga ada gerakan yang kedua yang populer di zaman sekarang, yang juga ada kaitannya dengan apa yang disebutkan di awal khotbah tadi tentang negeri Korea. Sekarang anak-anak muda kalau berbicara lagi soal kasih, bukan lagi itu tangan berbentuk love, tetapi 2 jari seperti ini, kan? Penatua Charlie pasti tahu sekali, karena walaupun sebapak masih jiwa muda toh. Sekarang kalau orang kasih gerakan seperti ini, bukan lagi rupa dulu. Kalau begini mungkin minta dois, toh kan? Kalau sekarang ketika orang kasih gerakan seperti ini, itu mengarah kepada kalimat soal kasih atau juga cinta. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa berbicara soal kasih tidak semudah seperti gerakan-gerakan yang saya contohkan tadi. Karena kalau berbicara soal kasih, ini adalah 5 huruf yang gampang sekali orang pahami. Sekali lagi, gampang sekali orang pahami soal kasih. Tetapi untuk menerapkan soal kasihnya tidak semudah memahami teori kasih. Kalau orang mau belajar soal kasih, kita yakin 5 menit boleh orang mau cari pahami, toh? Oh, di Alkitab udah bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri. Kemudian juga orang baca di malam hari ini, Tuhan Yesus suka orang supaya mengasihi, supaya dia menganggap orang sahabat. Gampang memahami kalimat-kalimat ini. Tetapi untuk menerapkan ini dalam kehidupan orang setiap hari tidak semudah seperti mengucapkan kata-kata soal kasih. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seringkali orang temui dalam kehidupan setiap hari, ketika orang kehilangan kasih, maka yang akan timbul amarah. Ketika orang kehilangan kasih, maka dia akan menjadi orang yang emosional, yang akan mementingkan diri sendiri, yang akan jatuh ke dalam dosa. Itu orang yang kalau kehilangan kasih kongsu dikuasai amarah. Karena gambaran sederhana kalau berbicara soal kasih, DP berlawanan kan berbicara soal marah. Dan kalau orang sudah dikuasai amarah, iri hati, bisa-bisa dia melakukan hal yang jauh lebih menakutkan. Saya dapat memberikan satu contoh yang sangat alkitabiah. Orang belajar di firman Tuhan tentang kisah Kain dan Habel.
Kain dan Habel itu kakak adik, saudara-saudara. Tetapi mengapa kakak adik kong boleh Kain bunuh pada adik Habel? Jawabannya sederhana sekali. Karena sunya tidak memiliki kasih. Karena sudah dikuasai amarah. Karena sudah dikuasai iri hati, dendam dan sebagainya. Itulah yang akan terjadi ketika orang kehilangan kasih dan dikuasai amarah. Dan juga dalam bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita semua, bahkan memotivasi kita semua, supaya mari orang menerapkan hidup saling mengasihi. Mengasihi bukan cuma sampai di pikiran, mengasihi bukan cuma sampai di kata-kata, tetapi mengasihi lewat perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan orang setiap hari. Seperti gambaran yang boleh orang baca di malam hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa orang harus mengasihi seperti kalimat menghasilkan buah. Saya sangat suka dengan kalimat singkat ini, karena kalau berbicara kehidupan manusia dapat juga dihubungkan dengan buah. Mungkin ada yang pernah ingat kita seringkali kasih filosofi model orang berdasarkan buah. Yang pertama, orang yang DP model rupa mengkudu. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah lihat buah mengkudu, kan? Buah mengkudu itu DP bagian luar bagaimana? Nyandak bagus toh? Bintik-bintik berupa mirip-mirip nenas begitu kan. Kong DP dalam asam toh. Mengkudu kan begitu, di luarnya ndak bagus mulia, DP di dalam mereka rasanya ndak enak. Itu yang pertama, orang model mengkudu. Yang kedua, orang yang DP model rupa kadondong. Nah, kalau kadondong DP luar DP liya bagus, mar DP dalam sama dengan di lagu Baduri sayang. Itu kalau orang DP model kadondong. Yang ketiga, orang model durian. Nah, kalau durian lain kan. Kalau durian DP luar baduri, mar DP dalam bagus, enak. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang DP model semangka. Di luar bagus kan, kalau semangka kan bagus, licin, kong di dalam manis. Kira-kira dari 4 model filosofi buah ini yang paling bagus buah yang mana? Semangka, toh? Kalau semangka kan di luar dapat lihat bagus, di dalam juga enak, toh? Jangan orang jadi orang yang rupa kadondong, toh? Di luar dapat lihat senyum-senyum, di dalam itu sana tuh tadi yang udah bilang-bilang begitu pak kita, ya semulai cerita-cerita segala rupa, toh? Jadi saudara-saudara, itu beberapa filosofi ketika berbicara tentang buah, karena dalam bagian firman Tuhan ini mengasihi digambarkan seperti menghasilkan buah. Kalau juga saya dapat memberikan contoh yang lebih sederhana, tuh orang-orang kelakuan di zaman sekarang orang dapat belajar seperti film kartun. Saya dapat memberikan contoh supaya ini gampang sekali orang pahami. Yang pertama, orang kalau mengasihi, dia boleh orang lihat dari 2 model kartu. Yang pertama, Upin Ipin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jawab uni Upin Ipin toh? Tuh adik yang gondrong-gondrong atau botak? Upin Ipin yang tuh 2 adik kembar kong botak toh? Nah, Upin Ipin ini unik sekali. Kita selama bauni Upin Ipin, nyandak pernah kita lihat Upin Ipin kong sampai bakal lain. Kecuali bapak ibu pernah lihat Upin Ipin baku tumbuh atau sama dengan kakak adik rupa tadi kita kasih contoh tuh, Kain dan Habel baku bunuh, maka Upin Ipin beda. Dorang kakak adik yang saling mengasihi, yang saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, model orang mengasihi harus seperti Doraemon. Doraemon pewarna ketik warna apa? Mar bukan pas mas kita ini, karena mas pakai biru, kung mas kira le pendeta Evan karena lihat kita pakai biru baru bilang Doraemon. Doraemon DP ciri khas
selalu dikaitkan dengan DP kantong ajaib. Dan kalau berbicara Doraemon, satu teladan yang nyata, dia suka sekali bantu DP teman yang bernama Nobita. Yang penato masih hafal ya, biar selamat. Jadi kalau Nobita ini dalam kesusahan, Doraemon lagi pasti akan merasanya tidak senang atau merasa juga turut sepenanggungan. Karena itu kalau Nobita suka susahan, pasti Doraemon akan mengeluarkan sesuatu dari kantong ajaib. Dia berusaha bantu supaya Nobita juga dari rasa susah mau jadi rasa senang. Berbeda sebaliknya kalau orang yang saya contohkan tadi dari kartun Upin Ipin dan juga Doraemon, kalau orang lihat orang yang memiliki kelakuan seperti Tom and Jerry. Kalau Tom and Jerry beda lagi. Coba ini Tom and Jerry toh biar bapak-bapak ibu-ibu. Kalau Tom and Jerry sama sekali nyak baku masuk. Tom masih jauh, Jerry masih jauh, so berusaha menyusun rencana jahat. Kita mau pukul pada dia, kita mau bagi pada dia. Itu kalau Tom and Jerry saling melukai, saling menjatuhkan. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu kalau orang yang bertipe Tom and Jerry, kan? Jadi saudara-saudara, tolong boleh renungkan, kira-kira kita hidup sama dengan Upin Ipin dan Doraemon atau sama dengan Tom and Jerry yang suka saling melukai dan saling menjatuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, biarlah bagian firman Tuhan ini terus memotivasi saya dan saudara-saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini sangat luar biasa. Firman Tuhan yang memotivasi orang supaya benar-benar hidup saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan di akhir khotbah ini saya ingin menyampaikan satu kalimat yang kiranya boleh memberikan motivasi bagi orang semua. Satu kalimat yang singkat tetapi penuh makna yang pernah kita baca, yang berkata begini. Kalimat dalam bahasa Inggris yaitu when we lose our money, we only lose wealth. Yang artinya ketika orang kehilangan uang, orang hanya akan kehilangan kekayaan. Kemudian selanjutnya, when we lose our occupation or position, we only lose popularity. Yang artinya ketika orang kehilangan jabatan atau pekerjaan, orang hanya akan kehilangan popularitas. Kemudian dalam kalimat ini selanjutnya berkata, when we lose jewelry, we only lose luxury. Yang artinya jika kita kehilangan perhiasan, kita hanya akan kehilangan kemewahan. Dan ada satu kalimat terakhir, but we lose love, we will lose everything. Tapi jika kita kehilangan kasih, kita akan kehilangan segalanya. Jadi itu kalimat yang pernah kita baca, yang juga sampai saat ini terus memotivasi saya untuk hidup mengasihi. Dan kiranya ini juga boleh memberikan motivasi bagi orang semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, supaya orang boleh menjadi pribadi yang saling mengasihi. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman ini, memberkati kita semua. Amin.